بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana? Qal aksiru min qawli la ilaha illallah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak lupa kapan saja, di mana saja kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kita satu perkara yang paling penting, baik hidup di dunia ini sementara menuju kehidupan kita di akhirat. Itulah perkara iman. Salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai khataman nabiin. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, laulaka ai Muhammad ma khalaqtu afla. Kalau bukan karenamu, tidak aku jadikan alam semesta ini. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cara bersyukurnya dengan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sebenarnya untuk mengisi pagi hari Kamis ini subuh, yaitu Ustadz Mursalin Basah LCMA, untuk mengisi pengajian ini biasanya kita kalau sudah dijadwalkan, misalnya seperti kami isi pengajian di malam Selasa residen, itu harus kita buat satu amal. Yang pertama, kita harus salat sunat taubat, salat hajat, baru bisa kita mengisi satu makalah pengajian. Apalagi ini bab tauhid, tidak semudah atau instan gitu. Karena bab tauhid ini perkara untuk mensucikan Allah, baik dalam pikiran kita maupun dalam sangkaan hati kita. Tapi ini sudah dadakan, ya mau tak mau kita belajar coba memberikan satu materi. Mungkin ini materi yang kita sampaikan masalah hidayah. Dalam Al-Fatihah kita sering membaca ihdinas syiratal mustaqim.
Di situ ada huruf ha dengan dal. Hada huda. Artinya petunjuk. Dalam Al-Quran di awal zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Allah ini atau Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun bagi siapa? Hudal lil muttaqin, orang-orang yang muttaqin. Kata alim lama, Al-Quran ini 30 juz. Apabila diperas seperti perasnya santan atau diambil intisarinya, itu yang keluar tuh taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Itulah maka di awal Al-Quran tuh zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sama-sama mempunyai huruf ha dengan dal. Ha di sini ha di dalam dada, bukan ha di tenggorokan, ha di dalam dada. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi hidayah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang pertama Allah memberikan tanpa kita minta, disebut hidayah bayani. Hidayah bayani ini diberikan kepada semua makhluknya. Tanpa kita bermunajat, Allah berikan hidayah. Apa hidayah bayani ini? Yang pertama namanya naluri. Yang kedua hidayah insting. Yang ketiga hidayah indra. Ini potensi makhluk Allah. Dalam satu ayat juga Allah berfirman sabbihisma rabbika a'la. Sering nih di salat subuh dibawa. Sabbihisma rabbika a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sucikanlah nama Tuhanmu yang menciptakan kamu, dan setiap ciptaan itu qadra, ada batasnya. Jadi untuk mensucikan Allah ini, Allah telah memberikan potensi namanya naluri, insting, dan indera. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, dan untuk kita mengenal Allah ini juga bahannya, hidayahnya ini. Kita memberi satu perumpamaan contoh. Seorang bayi lahir di permukaan bumi ini, keluar dari rahimnya, dia hanya satu diberi naluri yang pertama. Kalau dia lapar, dia cukup hanya menangis. Kalau dia ngantuk, dia pun menangis. Kalau dia aek, dia pun menangis. Ini naluri yang dihidupkan oleh seorang bayi. Untuk apa naluri ini? Untuk tersambung kepada ibundanya. Karena dia merasa tidak punya kemampuan untuk mengambil makanan sendiri, untuk membersihkan eeknya, untuk tidur, bermunajat kebutuhan-kebutuhan hidup dia. Seorang bayi ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, dia bangun komunikasi nalurinya itu untuk tersambung kepada orang yang mengayomi atau ibu bapaknya. Ini disebut naluri. Naluri tersebut tersambung oleh ibunya. Anakku menangis, anakku lapar, anakku ngantuk. Maka seorang ibu memberikan hajatan, memenuhi kebutuhan bayi tersebut. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kejadian yang sama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika orang lain ingin membantu, dia tahu, oh ini bukan ibuku, ini bukan ayahku, ini insting namanya. Berfungsi instingnya ketika seorang yang ingin membersihkan, ingin menyulangi nasinya, ingin mentidurkan dia tahu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini namanya insting. Ini hidayah yang pertama. Berikutnya hari bertambah, berfungsi juga
alat pendengarannya, suara ibunya, suara ayahnya, abang adiknya, dia sudah ketahui dengan proses beberapa masa. Dalam lingkungan rumah tangganya dia telah bisa membedakan suara ibu, suara ayah. Ini indera namanya. Begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, dia bisa melihat, dia bisa meraba. Ada 6 indera: mata, pendengaran, penciuman, perabaan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, fungsi hidayah tersebut ini untuk kita menjemput hidayah ilmu namanya. Seekor gajah kalau dia tersesat, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube. Dulu saya baca ini di karangan satu kitab namanya Hakikat di Balik Materi. Ini buku ini beredar di Malaysia, kayak di Indonesia dia tidak beredar. Karya Arun Yahya. Dia seorang pintar, jenius. Sekarang direkayasa, tangkap dia. Dia membuat satu karya, nama judulnya Hakikat di Balik Materi. Ini saya beli tahun 98, tidak salah lebih kurang di Malaysia. Dia membuat eksperimen analisa bagaimana memfungsikan naluri, insting, dan indera. Seekor gajah tertinggal dia dalam kerumunan di balik gunung. Dia tersesat. Bagaimana dia akan mengetahui kawannya ada di timur, di barat? Dia cukup menghentak kakinya ke bumi. Bahkan hentak kakinya ini rumput pun tidak rusak, tapi mengeluarkan gelombang, getaran. Getaran tersebut diterima oleh gajah yang ada di balik gunung. Maka gajah yang di balik gunung itu dia balik hentakan, maka disambut. Gajah ini tahu di utara, di barat, di selatan. Instingnya dapat membaca kelompok gajah atau temannya ada di selatan. Ini berfungsi naluri dan insting. Di Jepang sampai sekarang Bapak bisa lihat di Google, untuk mengetahui gempa esok hari terjadi, lusa itu belum ada alat teknologinya. Kapan terjadi gempa? Tapi mereka memelihara ular yang besar, dia taruh di gunung. Apabila ular ini sudah mulai gelisah, ini gempa akan terjadi. Naluri ular bisa memahami, menyambut gempa akan terjadi. Ada kisah lagi hadirin, masalah naluri ini. Ada seorang tentara, dia pergi ke gunung, dia ambil 2 ekor anak kera. 1 ekor dia beri tanda di lengannya, yang 1 ekor dia pelihara di rumahnya. 2 tahun kemudian dia ingin menjumpai kembaran dia ini atau adiknya di hutan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak diterima ini. Kera yang sudah diadopsi oleh manusia ini tidak diterima dengan kera yang lepas di hutan. Sudah berbau manusia. Instingnya bisa menangkap. Ini kera yang dipelihara oleh manusia. Banyak cerita-cerita lain tentang insting. Begitu juga indera. Ikan lumba-lumba itu kalau kita tenggelam di laut, dia tahu ini yang menangkap atau yang perlu ditolong. Matanya bisa berfungsi, mana manusia yang ingin membinasakan dia, mana manusia yang menolong, yang perlu ditolong. Kerjasama, insting, naluri, dan inderanya bisa bekerja sama. Banyak lain kalau kita mau menganalisa. Kucing bisa lihat dalam terang, dalam gelap. Manusia tidak bisa melihat dalam gelap kalau tidak ada cahaya. Tapi kucing mampu matanya melihat di dalam gelap. Seekor herder dia bisa mencium narkoba yang tersimpan dalam beton. Tempo hari di Priuk, Tanjung Priuk itu,
dalam tiang listrik, disimpan narkoba, tercium oleh herder, manusia tidak bisa menciumnya. Ini perbedaan naluri, insting dan indera dalam ciptaan Allah. Lain makhluknya, lain fungsinya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini modal. Tanpa kita minta kepada Allah, tanpa kita cari, Allah beri. Dalam manusia juga ada insting indrani, fungsinya untuk menjemput ilmu. Apa ilmu ini? Ain lam mim. Belum tahu mencari tahu, sudah tahu memberi tahu. Ini hakikat ilmu. Manusia ini belum tahu, dia harus mencari tahu, menggunakan modal tadi untuk supaya tahu. Sudah tahu, dia harus memberi tahu. Ini arti ilmu. Dalam surat Muhammad Allah firmankan, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfiru lidzambi. Ketahuilah kalimat la ilallah itu dengan ilmu. Jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, ilmu yang paling hebat Allah masukkan dalam kalimah la ilaha illallah. Maka Allah firmankan fa'alam annahu, ketahuilah kalimat la ilallah itu adalah sumber ilmu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, hakikat kalimah la ilaha illallah ini minimal yang harus kita pahami, dia ada 4. La ma'buda bihaqqin illallah, la maqsud bihaqqin illallah, la suhud bihaqqin illallah, la mawjuda bihaqqin illallah. Ini kata alim lama, minimal seorang manusia harus memahami. Maka Nabi katakan jaddidu imanakum, perbaharui imanmu. Iman itu perlu ilmu. Kalau enggak imannya jadi batil. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang itu dia mengaku beriman, tapi imannya batil karena tidak didasarkan ilmu. Maka hidayah ilmu ini perlu kita cari, perlu kita belajar, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dan derajat ilmu ini sangat tinggi. Ain artinya ilin. Ilin ini maknanya tertinggi. Lam ini akhlak, latif, mim mulku. Maka ilmu ini sifatnya tinggi, lembut dan raja dia. Maka apabila diamalkan, dia berubah posisi hurufnya. Amal, ain, mim, lam. Ain, orang yang mengamalkan ilmu, dia derajatnya ditinggikan oleh Allah. Dan dia diberikan sifat mulku, sifat raja. Dia sanggup memerintah jiwa dan raganya untuk taat kepada Allah. Maka terbentuklah akhlaknya yang disebut akhlak latif, akhlak lembut. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ilmu terbagi 2. Ada ilmu kainat namanya. Ada ilmu sunatullah. Ada ilmu kainat, ada ilmu sunatullah. Ilmu sunatullah ini ketetapan, tidak boleh diubah-ubah. Ada ilmu namanya kainat, ini dia berubah-ubah. Dulu zaman primitif, untuk mengetahui waktu, manusia itu menangkap ilmu dengan membentuk satu bencana atau pasir yang dituangkan, tengah-tengahnya disempitkan sehingga pasir itu jatuh sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kalau habis pasirnya yang di atas, ini menandakan sudah 12 jam siang hari. Dibalik lagi, habis berarti malam hari. Mereka mengukur ukuran waktu dalam bencana tersebut. Sekian nih habis jam sekian, ini sekian habis jam sekian. Begitulah manusia berpikir, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tentang ilmu kainat. Kalau Bapak pernah ikut
pramuka. Dulu kami masa SMP, SMA itu ikut pramuka. Coba masak nasi seperti orang primitif. Orang primitif dulu masak beras menjadi nasi itu tanah dikorek. Tanah diberi air, dikorek, dan dimasukkan api sehingga dinding tanah yang dikorek itu sudah mengeras. Maka di dalam tanah itu ditaruh lapisan daun pisang, masukkan beras, tutup, taruh api di atas. 12 jam baru menjadi nasi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala berpikir lagi. Tanah kena air dia menjadi lembut, dibakar menjadi keras. Maka manusia berpikir untuk mendapat ilmu, perubahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka tanah liat tersebut dibentuk kuali tanah, dibakar jadi namanya kuali tanah. Proses pelunakan dengan air, dibakar menjadi keras. Maka masukkan beras di dalam kuali, apinya di bawah. 4 jam sudah masak. 4 jam sudah masak. Yang pertama tahan di dalam tanah 12 jam. Manusia berkembang bertambah, ternyata di dalam tanah Allah beri namanya logam aluminium. Kalau Bapak baca dalam surat Al-Hadid itu tentang logam. Al-Hadid ini artinya besi. Allah jatuhkan logam-logam ini dari meteor, dari planet-planet lain. Sebelum manusia diciptakan di bumi ini, Allah jatuhkan dengan proses alam semesta. Jatuhlah namanya logam-logam emas, seng, aluminium. Kalau aluminium dalam rumus kimianya namanya zinkum. Emas itu aurum. Kalau besi itu Fe, fosfat namanya. Maka manusia lihat pembakaran yang sekian bisa melelehkan biji aluminium. Dia berpikir terbentuklah namanya kuali aluminium. Dia masak nasi, beras. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang 4 jam, 2 jam sudah masak. Sekarang kita colok resekuer dengan arus listrik, 15 menit, 1 jam sudah masak. Perubahan waktu, beras dimasak menjadi nasi yang 12 jam, 2 jam beras dimasak menjadi nasi. Nasinya sama, berasnya waktunya yang berbeda. Dulu sebelum umat Nabi Muhammad, manusia itu umurnya ribuan tahun untuk taat kepada Allah. Ada yang ruku-ruku saja, ada yang sujud-sujud saja. Karena hidup mereka itu bukan puluhan tahun, ratusan tahun. Nabi Musa melihat seorang ibu menangis. Ditanya oleh Nabi Musa, kenapa engkau menangis? Anakku sedang sakit. Berapa usianya? 200 tahun. 200 tahun masih posisi anak. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa kemuliaan umat Nabi Muhammad yang pendek-pendek waktunya, dan yang beras dimasak mereka dulu membutuhkan 12 jam. Sekarang kita, maka fasilitas-fasilitas untuk menghajat kepada manusia, kebutuhan manusia ini Allah persingkat, Allah mudahkan, Allah pendekkan waktunya. Dulu kalau kita pergi ke Jakarta naik kapal 2 hari 2 malam, sekarang 2 jam setengah. Dulu kalau kita pergi haji itu sampai di Sabang, dulu ada asrama haji, orang haji itu berkumpul di Sabang. Itu 6 bulan baru sampai haji, hadirin yang dimuliakan. Sekarang kita pulang pergi haji dengan 1 hari 1 malam, hadirin. Ini kelebihan waktu-waktu masa ya hadirin, disebabkan oleh ilmu, hadirin. Terima kasih.